Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya, bagaimana kabarnya? Baik? Iya, baik. Iya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Iya, yang akan memimpin kita dalam doa adalah saudara kita Anita. Ya, silakan. Iya, doa selesai. Iya, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru akan absen kehadiran kita. Hendrik, ada? Anita, ada? Iya, baik. Jadi semuanya hadir pada pagi ini. Ya, anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ya, pelajaran kita minggu lalu yaitu kita belajar mengenai sistem pernapasan pada hewan. Iya, contohnya adalah cacing. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia, yaitu pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Nah, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, udara itu mengandung oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mendapatkan energi yang dapat menggerakkan semua proses kehidupan yang paling penting bagi tubuh. Nah, pada halaman 12, di situ anak-anak kalian bisa lihat organ-organ pernapasan pada manusia. Iya, jadi ada 7 organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah hidung, yang kedua adalah faring, yang ketiga adalah laring, yang keempat adalah trakea, yang kelima adalah bronkus, yang keenam adalah bronkeolus, dan yang ketujuh adalah alveolus. Nah, anak-anak, kita akan membahas lebih lagi mengenai sistem organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Nah, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat rambut pendek dan tebal untuk menyaring atau menangkap setiap kotoran yang masuk bersama-sama dengan udara. Yang berikut adalah faring. Nah, ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Nah, yang ketiga itu laring. Laring ini biasa disebut dengan tekak atau jagung yang terdapat di bagian belakang faring. Nah, yang berikut adalah trakea. Pada trakea ini terdapat jaringan yang disebut silvia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu bahkan bakteri yang masuk ke dalam hidung. Nah, yang berikut adalah bronkus. Ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, anak-anak, yang berikut adalah bronkeolus. Ini merupakan percabangan dari bronkus. Nah, yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus ini terdapat dalam paru-paru dan merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, alveolus ini biasanya dikelilingi oleh kapiler-kapiler dan berbentuk seperti buah anggur. Nah, anak-anak, ketika kita telah mengetahui organ pernapasan pada manusia, nah, Pak Guru akan berikan pertanyaan. Ada berapa organ pernapasan pada manusia? Yaitu pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan alveolus? Nah, anak-anak, kesimpulan kita pada saat ini bahwa udara masuk ke dalam tubuh itu melalui lubang hidung. Nah, lalu ia masuk ke dalam batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung lalu turun ke paru-paru. Nah, dari batang tenggorokan itu udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Nah, begitu sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Nah, anak-anak, setelah kita membaca dan menjawab beberapa pertanyaan di atas, maka buatlah kata tanya. Nah, anak-anak berikan kesempatan untuk membuat kata tanya. Nah, kata tanya itu terdiri atas apa, di mana, kapan, dan mengapa, dan bagaimana. Nah, lalu anak-anak tuliskan pertanyaanmu sebanyak-banyaknya dari pertanyaan tersebut, lalu tulis jawabanmu pada kolom
atau pada tabel yang tersedia pada halaman 20. Itu ada pada halaman 20. Nah, anak-anak untuk memudahkan dalam mengerjakan soal ini, Pak Guru akan membagi 3 kelompok. Ya, ini Pak Guru akan bagi 3 kelompok, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Ya, oke. Ya, jadi sesuai dengan nama ya, sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Oke, bagaimana? Sudah siap? Sudah jadi? Ya, oke. Ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, sebelum itu anak-anak harus tahu kelima kata tanya tersebut. Nah, untuk mengisi tabel itu anak-anak harus tahu 5 kata tanya tersebut. Nah, yang pertama apa? Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau menanyakan hewan. Kata tanya di mana digunakan untuk menggunakan waktu. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sikap. Nah, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari mengenai 5 kata tanya tersebut, Pak Guru akan menyanyi 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Ya, nah anak-anak, Pak Guru habis menyanyi nih. Nah, bagaimana dengan suara Pak Guru? Bagus tidak? Ya, makasih. Oke, berarti bagus ya. Oke. Nah, itu adalah suatu contoh ketika kita mengatur pernapasan sesuai dengan aktivitas kita masing-masing atau ketika sesuai dengan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, sepertinya menyanyi. Nah, ketika kita harus mengatur pernapasan dengan baik, maka suara kita akan enak didengar ya. Nah, ketika pernapasan kita atur dengan baik, maka suara kita akan merdu. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang bertanya? Oke, nah baik, sudah mengerti ya. Oke. Nah, sampai di sini pelajaran kita pada pagi ini, pada kesempatan ini. Pak Guru berharap agar apa yang kita pelajari pada saat ini setelah keluar dari tempat ini atau sampai di rumah boleh dibaca kembali sehingga pelajaran kita akan tambah bermakna dan apabila ada pelajaran kita yang kurang jelas bisa berdiskusi dengan kedua orang tua, bisa berdiskusi dengan kedua orang tua atau kakak yang ada di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita berpisah, Pak Guru akan memberikan PR ya. Ya, PR tugas di rumah ya. Oke. Apa? 1. Iya, apa yang dimaksud dengan paring? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan trakea? Nah, itu saja 2 nomor ya. Ya, ini tugas dikerjakan di rumah dan minggu depan kita akan periksa ya. Oke, baik. Nah, sampai di sini pelajaran kita dan silakan beristirahat. Ya.